Oke lah kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk para muallif, para musannif, baik yang kitabnya kita baca ataupun tidak. Mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi thumma ila hadrati sultanil auliya As-Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz wa na khususan jami'a wali songo wa na khususan Syekh Asy'ab Abdullah Rifai wa na khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura wa ila ruh Mbah Hasyim As'ari Jombang wa ila ruh Mbah Hamid Pasuruan wa ila ruh Mbah Hasan Ginggong wa ila ruh Mbah Maimun Zubair wa ila ruh Mbah Sal Mahfud wa ila ruh Mbah Abdullah Salam Hajin wa ila ruh Mbah Arwani Kudus wa ila ruh Ki Turehan Kudus wa ila ruh Mbah Makmun Kudus wa ila ruh Abu Yadim Yati Banten wa ila ruh Mbah Abanom Pamijahan wa ila ruh Kang Ayib Cirebon, nafa'anallahu bi'ulumihim bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fir lana wa liwalidayna amin. Qala babun na'ti, ay hadza babun na'ti. Bermula ini itu bab na'at. Halaman 82 ya. Wa yuqalu lahu al-wasfu was-sifatu. Wa yuqalu, dan diucapkan, maksudnya disebut, lahu untuk na'at, apa yang yuqalu al-wasfu wasof. Ya wasof itu ya nama lain daripada na'at. Wasifatu dan sifat. Jadi na'at ini mempunyai tiga nama gitu ya. Ini mah iklan. Na'at, kadang-kadang na'at, na'tun. Nama lainnya yang lain adalah wasfun, dan juga sifatun gitu loh. Nah, ini sama isinya. Nah, kadang-kadang namanya na'tun, cuman kalau bahasa kita gampangnya na'at. Nama lainnya na'tun adalah wasfun, nama lainnya juga sifatun. Makanya cenderung kalau di kita itu ya sifat gitu. Nah, apa na'at secara definisi? Nah, ini kudu diperhatikan betul. An-na'tu huwa tabi'u ayyit tali lima qablahu fala yataqaddamu alaihi wa huwa kal jinsi syamilun li ghairihi minat tawabi. An-na'tu bermula na'at, utawi na'at. At-tabi'u itu isim yang mengikuti. Maksudnya tabi' diartin ay at-tali. Tegasnya isim yang menyandingi lima terhadap perkara qablahu yang sebelum tabi' atau tali. Fala yataqaddamu, maka tidak boleh mendahului. Fala yataqaddamu. Aska maju duduk yang rapi. Maju sini duduk yang rapi. Fala yataqaddamu, maka tidak boleh mendahului apa na'at alaihi atas ma qablahu. Wahua, dan bermula na'at, kal jinsi itu seperti wahua, dan bermula at-tabi', gitu maksudnya. Ulangi. Wahua, dan bermula at-tabi', kal jinsi itu seperti jenis. Syamilun
Gini. Wahwa kal jinsi syamilun yang mencakup li ghairihi terhadap lainnya naat minat tawabi'i nyatanya dari pengikut-pengikut. Maksudnya tawabi ya perkara-perkara yang mengikuti. Segitu dulu diperhatikan dikit-dikit ini. Naat itu adalah, nanti kalau perlu saya tulis, at-tabi' tabi' aja ditafsir agak panjang. Ay at-tali lima qablahu. Naat adalah tabi'. Tabi' kemarin dari jurumnya sudah disebutkan isim yang mengikut. Maksudnya isim yang mengikut adalah isim yang menyandingi terhadap lafaz sebelumnya. Nisbatnya di sini naat ya berarti man'utnya. Naat adalah isim yang menyandingi man'utnya. Karena namanya ini ada 3, kadang-kadang naat panggilannya wasfun, berarti atau sifat, berarti bisa diartikan juga isim yang mengikuti dalam arti disebut juga dengan sifat. Berarti lafaz sebelumnya namanya mausuf, isim yang mengikuti terhadap lafaz sebelumnya. Karena dia pengikut, fala yataqaddamu alaihi. Tabi atau naat ya, atau sifat atau wasfun tadi itu tidak boleh mendahului lafaz sebelumnya. Nah, bisa dipahami nih. Naat nggak boleh mendahului man'utnya. Nah, wa huwa kal jinsi syamilun li ghairihi minat tawabi. Definisi naat itu disebut dengan tabi'. Diperhatikan, definisi naat itu adalah tabi'. Tabi' itu mencakup kepada semua tawabi'. Kan kemarin tawabi' ada 4. Naat, atof, taukid, badal. Bisa dipahami ya. Makanya belum bisa saya terangkan total karena masih ada kaitan dengan kaidah berikutnya. Al-mustaqu, nah itu al-mustaqu yang berupa isim mustaq. Isim mustaq itu isim yang ada pecahan dari kalimat lain. Nah, jadi kata-kata istaqo, yastaqu, istiqokon, fahuwa mustaqun, pecah makna asalnya. Nah, al-mustaqu yang pecah pembandingnya adalah jamid. Jamid itu keras dalam arti nggak bisa berubah-ubah. Awil muawwalu atau lafadz yang ditakwili bihi dengan mustaq. Nah, wa qauluhu al mustaqu awil muawwalu bihi mukhrijun itu mengeluarkan. Mukhrijun itu mengeluarkan li ghairihi terhadap lainnya naat minha dari tawabi. Ma'adat, terserah kalian bacanya. Ma'adat tabi'a boleh, ma'adat tabi'i boleh. Kan ada itu kemarin dalam bab istisna bisa disebut dengan huruf, bisa juga disebut dengan fi'il. Kalau ada diperlakukan seperti huruf, ya berarti adat tabi'i. Kalau ada dijadikan fi'il, ya berarti adat tabi'ah. Yang paling gampang mengartikannya dijadikan huruf. Jadi gampang aja, nggak usah mikir panjang-panjang. Adat tabi'i yang selain tabi', al-mustaqi yang mustaq, al-mukarrori yang terulang-ulang. Bihi dengan al. Apa mengeluarkan lafdzul al-mukarraru bi apa lafdzul matbu'i? Lafadznya matbu', lafadz yang diikuti. Nahwu zaidun qaimun qaimun. Nah itu contohnya.
Zaidun bermula Zaid, qaimun itu orang yang berdiri. Yang nanya masih ngeyel, diulangin lagi, qaimun itu orang yang berdiri. Nah, itu namanya naat mukarrar. Fa innahu maka sesungguhnya mustaq mukarrar bih kharijun itu keluar biqaulihi dengan ucapannya musannif al mubayyinu li lafzi matbu'ihi. Al mubayyinu yang menjelaskan li lafzi matbu'ihi terhadap lafaz yang diikuti tabi'. Tanggung wal muradu dan bermula yang dimaksud bil mustaqi dengan isim mustaq. Ma itu isim dalla yang menunjukkan apa? Ma ala hadasin, itu garis bawahi. Ala hadasin atas perbuatan. Hadas dalam ilmu nahwu maknanya perbuatan. Oh, kan gitu. Hadas kalau dalam ilmu fikih ya hadas sesuatu yang ibaratnya membatalkan ya perkara yang lain, gitu kan. Hadas kalau dalam ilmu tauhid masih wallah atau sesuatu yang baru, kan gitu. Maka konteksnya yang dibahas itu ilmu apa itu mempengaruhi. Nah, hadas nisbatnya di sini adalah perbuatan. Wasohibihi dan sohibnya ma, orang yang mempunyai ma, gitu, orang mempunyai hadas. Wahua dan bermula mustaq al ismul fa'ili itu isim fa'il. Kadoribin seperti lafaz doribin. Wasmil maf'uli dan isim maf'ul. Lu ngapain Dul? Ngaji berak melulu ya. Apa tadi mat? Wasmil maf'uli dan isim maf'ul. Kamadrubin seperti lafaz madrubin yang dipukul. Loh, kalau doribin orang yang memukul, nanti ditulis biar jelas. Wasifatul musabbahatu atau musabbih, terserah bacanya, boleh musabbihat boleh musabbahat. Wasifatul musabbihatu dan sifat musabbihat atau sifat musabbahat, isim sifat yang menyerupai isim fa'il. Kahasanin seperti Hasan, jadi ngikutin isim fa'il tapi enggak memenuhi kaidahnya, disebut dengan sifat musabbahat. Wasmit tafdhili dan seperti isim tafdhil. Harokatin ka'a'lama seperti lafaz a'lama, lebih mengetahui. Bi khilafis zamani berbeda dengan isim zaman. Wal makani dan isim makan. Wal alati dan isim alat, isim yang menunjukkan alat seperti mitrok atau midrob, pemukul. Nah, itu isim alat namanya, alat memukul, gitu loh. Midrob itu kan palu itu loh. Ya, midrob itu kan bisa palu, bisa macam-macam alat pemukul kan. Nah. Fala yun'atu biha. Fala yun'atu maka tidak bisa dibuat naat apa biha dengan isim zaman, isim makan dan isim alat. Li'adami dilalatiha karena tidak ada menunjukkannya isim zaman, isim makan dan isim alat ala dzalika atas itu hadas wasohibihi. Awas lo, ini agak jelimet loh. Wa ingkana dan sekalipun ada apa isim zaman, isim makan dan isim alat, mustaqqotun itu bersumber, itu keluar minal masdari dari masdar. Jangan ngantuk, ntar minal masdari dari modar lagi. Lah kan kacau kan? Minal masdari dari masdar lidilalati karena menunjukkan ala maknan atas satu arti, mansubun yang dibangsakan ilaihi kepada makna.
Wal muradu dan bermula yang dimaksud bil muawwali bil mustaqi dengan yang ditakwili bil mustaqi dengan isim mustaq. Ma itu isim yufidu yang memberi faedah apa ma minal makna nyatanya dari makna. Ma yufidu al mustaqu ma pada arti yufidu yang memberi faedah pada ma apa al mustaqu isim mustaq. Wahwa dan bermula muawwal bil mustaq ismul isyarati itu isim isyarah isim isyarah ghairul makani selain yang bangsa makan tempat. Nahwu marartu bi Zaidin hadza marartu melaku sapa ingsun berjalan lewat sapa nyong begitu nyong lewat bi Zaidin ketemu kelawan Zaid. Zaid yang mana? Hadza, yang ini. Nah itu. Kan itu. Berarti hadza yang ini. Maksudnya yang ini bagaimana? Ai al-hadiri. Tegasnya yang hadir di depan kita ini loh. Saya tadi jalan bertemu Zaid ini. Wasmul mausuli dan isim mausul. Ghairu man harokatin, ntar bacanya min lagi. Ghairu man wa ma, selain man dan ma. Nahwu marartu bi Zaidin alladzi qoma. Marartu berjalan siapa saya, bi Zaidin bertemu dengan Zaid. Bi Zaidin bertemu dengan Zaid, alladzi yaitu Zaid, qoma yang berdiri siapa alladzi. Maksudnya Zaidin alladzi qoma ayyil ma'lumi. Tegasnya itu mensifati Zaidin maka al-ma'lumi. Al-ma'lumi tegasnya yang diketahui apa qiyamuhu. Lah masih panjang ya. Wadhu dan dhu bimakna sohibin yang semakna dengan sohib. Nahwu marartu birajulin dzi malin. Gak apa-apa lah tanggung. Marartu berjalan siapa saya birajulin bertemu dengan laki-laki dzi malin yang memiliki harta. Dzu asma sitah itu loh. Maknanya dzu malin ay sahibihi, tegasnya yang mempunyai mal, harta. Wa mithluha dan itu seperti dzu bimakna sahib, dzu at-ta'iyatu bermula dzu at-ta'iyah. Wa asmaun nasabi dan isim-isim nasab. Isim nisbat untuk membangsakan sesuatu. Nahwu marartu birajulin dimasqiyin. Marartu berjalan siapa saya birajulin bertemu dengan seorang laki-laki dimasqiyin yang bangsa Damaskus negerinya. Maksudnya dimasqiyin ay mansubin, tegasnya yang dibangsakan ila Dimasko, kepada negeri Damaskus. Hei Pak Idin, duduk yang rapi sini itu loh, ganggu aja lu. Oke. Wa nadhartu ila rajulin tamarin ay mansubin ila tamri, dan memandang siapa saya ila rajulin kepada laki-laki tamarin yang tukang kurma ay mansubin tegasnya dibangsakan ila tamri kepada kurma. Udah segitu dulu deh. Wa min dzalika ntar udah perhatikan ini maksud saya nanti secara definisi ini dipahami. Definisi na'at, nanti definisi atof juga beda. Kan na'at, atof, taukid, badal. Ini 4 ini tawabe, tapi masing-masing mempunyai karakter, mempunyai ciri tersendiri. Nah, secara definisi di sini na'at adalah at-tabi'u al-mustaqu awil mu'awwalu bihi al-mubayyin li lafdzi matsbu'ihi. Ya. Bacain mat. Na'at an-na'tu Cain santi buat tabi'u kan gitu, buat tabi'u terus lu mah suruh bacanya ribet lu. Buat tabi'u al mustaqu matanya itu loh. Terus apa? Salah satu aja. Awil muawwalu bihi al mubayyinu
li lafzi matbu'ihi. Lu ayo kagak apa lu baca ya. Perhatikan. Naat ialah tabe. Ini kunci pertama. Tabe itu apa? Isim yang mengikut kepada lafaz sebelumnya. Semua apa namanya tawabe itu sebenarnya tabe. Naat, atof, taukid, badal itu semuanya namanya tabe. Jelas? Maka kaidah berikutnya ini mengeluarkan yang lain. Al-mubayinu al-mustaku awil muawwalu bihi. Ini mengeluarkan tabe yang mukarror, yaitu taukid. Tuh. Al-mubayinu lilafzi masbu'ihi, yang menjelaskan terhadap lafaz yang diikuti. Nah, ini mengeluarkan daripada tabe-tabe yang lain. Saya ulangi. Naat ialah tabe isim yang mengikuti matbu, gampangannya. Yang mustaq, maksudnya mustaq itu berupa isim fa'il atau isim maf'ul, termasuk sifat musabbahat, atau yang ditakwili dengan mustaq. Makanya kan kudu panjang ini. Harus dikasih contoh tadi. Marortu birajulin hadza. Marortu berjalan siapa saya, birajulin bertemu dengan laki-laki, hadza ada alnya tadi ya, birrajuli gitu. Birrajuli hadza. Rajul, saya bertemu dengan laki-laki. Laki-laki yang mana? Hadza yang. Nah, hadza ini bukan mustaq, karena hadza adalah berupa isim isyarah, tapi hadza ini bisa ditafsiri dengan al-hadir. Jadi hadza, saya berjalan bertemu dengan laki-laki yang ini, maksudnya ini tuh yang hadir di depan kita. Itu maksudnya, dengerin Ibrahim, jangan main. Nah, di situ ya apa penjelasan daripada apa al-mubayyin lilafzi masbu'ihi, yang menjelaskan terhadap lafaz yang diikuti tabe. Itu ya. Nah, kemudian dalam sana dijelaskan al-wal muradu bil mustaqi ma dalla ala hadasin wa sahibihi wa huwa ismul fa'il, dan seterusnya. Nih, tadi dinyatakan di sini ada yang namanya isim mustaq. Kan gitu. Mustaq tadi secara harfiah itu kan maknanya bisa pecah atau bersumber dari kalimat lain. Kan gitu. Maksudnya mustaq itu bagaimana? Dia adalah tidak kalimat jamid. Hadza ini nggak bisa disebut mustaq, karena hadza walaupun ada rubah, hadza, hadzani, hadzaini, hadhihi, hadzaini, mamanya hatani dan seterusnya, hum atau haula atau tilka, cuman lafadznya adalah khusus dibuat untuk itu. Beda dengan isim mustaq. Isim mustaq umpamanya doribun. Nah, tadi secara definisi mustaq adalah madalla ala, mana enaknya nih? Udah di sini dah mustaq ya. Madalla ala hadasin wasohibi, ini garis bawahi. Ini yang dimaksud dengan mustaq. Nih maksudnya madalla ala hadasin wa sahibihi, kalimat yang menunjukkan atau isim yang menunjukkan atas satu perbuatan, wa sahibihi, dan yang mempunyai perbuatan. Berarti kan doribun itu pertama kan secara
No, yang paling atas sudah enak dah ya. Untung belum lo hapus. Nih, fahuwa fa'ilun. Ini aja kan? Doribun. Orang yang memukul. Namanya orang yang memukul. Kan gitu. Orang itu namanya sahib. Sahibul fi'li. Yang mempunyai perbuatan. Memukul itu perbuatan apa bukan? Itu yang dimaksud dengan isim fa'il atau isim maf'ul. Kalau isim maf'ul namanya madrubun. Orang yang dipukul. Dipukul itu perbuatan apa bukan? Orang menunjukkan zatnya, sahibnya. Beda dengan masdar. Masdar darbun, pukulan. Pukulan itu hanya menunjukkan perbuatan, tapi nggak ada yang mempunyai perbuatan. Paham ini? Ini penting kaitannya sebelum bahas naat secara definitif, per kalimat dikupas. Nah, ini mustaq, tabe, ya. Naat saya ulangi, naat ialah tabe, isim yang mengikuti lafadz sebelumnya. Nanti contohnya belum. Contoh mah gampang. Nih, contoh bismillahirrahmanirrahim naat melulu. Bismillahi ar-Rahmani ar-Rahimi, ya kan? Nah, ar-Rahmani ini disebut dengan sifat atau naat. Lah, Allahi ini namanya mausuf, gitu loh. Nah, itu lafaz ar-Rahmani itu sifat mengikuti lafaz sebelumnya. I'rabnya ar-Rahmani ar-Rahimi ini ngikutin i'rabnya Allahi. Kan begitu? Tabe. Nah, Rahman Rahim itu apa namanya? Ya termasuk mustaq dari kata-kata rahima yarhamu, rahman rahmatan. Ya kan? Wa marhaman fahuwa rahimun, asalnya rahimun. Nah gitu. Kemudian dari rahimun menjadi rahman. Begitu loh. Gubahannya ya asalnya ya rahman ya seperti inilah, rahimun asalnya isim fa'il. Gitu loh. Digubah. Maka penting kalau kalian mutolaah dalam kitab-kitab yang lebih besar seperti kitab I'anatul Thalibin atau mungkin dalam kitab Syarah Takrib itu Al-Bajuri. Kenapa Rahman? Ini kan gubahan dari Rahim dan Ar-Rahim. Ini sebenarnya kan hampir sama sebenarnya. Maka maknanya Rahman jauh lebih luas. Karena di sini ada tambahan huruf nun, di sini nggak ada. Ada istilah li'anna ziyadatal mabna tadullu ala ziyadatil makna. Nah, Rahman diartikan welas asih dunia akhirat. Tapi kalau rahimnya Allah itu hanya berlaku untuk akhirat bagi orang-orang mukmin yang taat. Kan begitu? Nah, itu dari kata-kata Ar-Rahman. Ar-Rahman itu isim fa'il asalnya. Rahimun itu bisa dipahami nih. Biar nyambung maksudnya. Nah, kemudian awil mu'awwalu bi tadi sudah disebutkan yang ditakwili dengan isim mustaq. Seperti lafaz hadza. Hadza ini bukan isim mustaq. Dia adalah isim jamid dalam arti isim yang ya isim bina yang berlaku hadza ya menunjukkan mudzakkar laki-laki, mufrad mudzakkar. Nah, kalau muannasnya hadhihi kan begitu. Nah, hadza menjadi sifat dari ar-rajul yang ditafsiri dengan lafaz al-hadir, itu namanya
muawwal bil mustaq, yang ditakwili. Takwil itu hampir sama tapi beda dengan tafsir gitu loh. Al mubayyinu li lafzi masbu'ihi, yang menjelaskan. Nah itu sampean sambil lihat syarahnya. Al mubayyinu li lafzi masbu'ihi, itu kan yang menjelaskan terhadap lafaz matbu'nya tabi'. Udah, kalau bismillahirrahmanirrahim udah jelas sebenarnya. Saya berjalan, ini saya ulangi. Bagaimana sih yang dimaksudkan al mubayyinu li lafzi masbu'ihi? Saya berjalan birrajuli, bertemu dengan seorang laki-laki, hadza, yang ini. Contoh ini aja. Loh, hadza kok disebut dengan mubayyin li lafzi masbu'ihi, menjelaskan terhadap lafaz yang diikuti tabi' itu bagaimana? Saya bertemu dengan laki-laki. Kan gitu. Loh, laki-laki yang mana? Hadza ai al hadir. Laki-laki itu kan banyak. Tapi diberi isyarat hadza, yang ini. Lafaz hadza itu adalah menjelaskan lafaz rajul. Yang diikuti hadza itu kan rajul. Hadza itu kan sifat. Ar-rajul yang sebelumnya itu mausuf. Lafaz hadza yang ditafsiri dengan al-hadir itu mengupas maknanya rajul bukan sembarang rajul, tapi hadza yang ini. Ya, yang ini yang mana? Yang hadir di depan kita, di hadapan kita itu loh. Nah, itu maksudnya. Bisa dipahami nih? Nah, yang bisa dibuat isim sifat, ya, itu enggak semua isim, maka di situ disebutkan isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabahat, termasuk isim tafdil. Dengan kata lain, bi khilafis zamani wal makani wal alati. Perhatikan, kalau isim zaman, isim yang menunjukkan waktu, itu zaman. Isim makan, isim yang menunjukkan tempat. Itu kan udah hafal kalian. Kaitannya sorob. Nih, if la tafil maf'alun. Nah ini kan maf'alun, iya kan? Nah itu isim zaman atau isim alat. Tadi udah sebutkan. Umpamanya di situ maf'ilun, mif'alun yang paling atas, ya kan? Seperti fataha yaftahu fathan wa maftahan fa huwa fatihun wa dzaka maftuhun. Iftah la taftah maftahun miftahun itu kan apa namanya, alat untuk membuka. Maka gampangannya miftah itu artinya adalah kunci. Alat untuk membuka apa? Ya kunci. Walaupun isim zaman, isim makan termasuk isim alat, itu mustaq dari masdar, terambil dari masdar. Ini masdar, fa'lan atau maf'al. Sumber asal kata itu kan itu. Walaupun isim zaman, isim makan dan isim alat itu terambil daripada masdar, namun dia tidak menunjukkan ini. Tidak menunjukkan hadas dan tidak menunjukkan sahibihi. Maka isim zaman, isim makan dan isim alat tidak bisa dibuat naat. Lu paham? Ini anak-anak baru unyu-unyu aja pokoknya. Ngerti? Lah orang, maka ya ikutin aja dulu sementara. Ini tak tanya aja nih, Tasa nih. Lu paham, Sa? Enggak paham. Taplak paham? Lah enggak bakalnya. Ani aja bingung. Apalagi lu sambil main HP itu. Cemplungin ntar kayak ini nih. Lah iya kan? Sulit dengan kalian pikir. Lah pakai ilmu alat ini kalau enggak berurutan, kalian memahaminya enggak paham. Nah, tetap semangat kan, nanti diulang. Kan gitu kan? Nah, ini khatam nanti diulang karena ini banyak anak-anak kecil, ya
Udah ikutin aja, nanti saya akan ulangi dari kitab-kitab yang inilah. Ya mungkin Asmawi atau Kaprawi atau Al-Makudi itu Jurumiyah. Tapi sarahnya beda gitu. Supaya anak-anak kecil paham. Kalau perlu malah saya ulang dari nahwu dasar sekali. Nahwul wadih kalau perlu. Tapi bagus juga nahwul wadih. Kenapa saya bilang bagus? Sekalian latihan bahasa Arab. Karena jujur aja, pesantren tradisional itu secara umum itu pasif dalam muhadasah hiwar at-takallum bil lughah al-arabiyyah. Itu di antara mayoritasnya begitulah. Nah, pesantren yang ngaji kita begini itu ya kecuali seperti di Matolek dan lain sebagainya banyak. Karena di situ ada daurah yang seminggu sekali itu diajarkan khusus bahasa Arab, tapi bahasa Arabnya bahasa Arab muhadasah hiwar. Nah, kalau yang enggak ini jarang, maka pasif ujung-ujungannya. Baca kitab bisa, tapi disuruh mencoba praktek hiwar muhadasah itu enggak paham, enggak bisa. Orang ngomong mungkin paham, tapi kalau ngomongnya cepet bingung. Kan begitu. Ini udah lama aja. Biasanya ada tamu nih dari Yaman, dari Mesir, bahkan banyak juga tamu dari Arab Saudi ke Al-Aziz. Mungkin yang lain butuh penerjemah, saya nggak butuh penerjemah. Nah itu kelemahan. Nah, kalau nggak apa-apa ini iklan. Kalau memang perlu harus saya isi kitab-kitab seperti Nahwul Wadih ya, dasar sekali itu sebenarnya. Tapi harapan saya kosakata bahasanya, mufradatnya itu bahasa Arab yang untuk hiwar setiap hari nanti dikembangkan dialek. Dan kalian mungkin mulai minal an urid an ulki ilaikum ad-durus ala lughah al-arabiyyah. Kan bingung lu kan? Mulai malam ini bisa saya sampaikan, saya nyuruh kalian umpamanya saya pakai bahasa Arab. Umpamanya bersihkan ini, nazifil bilad gitu kan? Bersihkan lantai. Atau mungkin apa? Nah itu diantaranya lah. Itu penting gitu loh. Oke. Sekarang udah titik belum? Ya, tadi udah ya. Termasuk yang dimaksud dengan muawwal bil mustaq selain isim isyarah adalah isim mausul. Nah itu isim mausul contohnya nggak usah saya tulis pun nggak apa-apa. Contohnya marartu bi Zaidin alladzi qoma. Nah, tapi nggak apa-apa tulis dah. Dibiasakan loh ya. Untuk bisa langsung memahami kalian. Taruh mana, Mat? Ini apa sih ya? Dikit aja. Nah, ini. Marartu diperhatikan. Marartu saya berjalan. Bi Zaidin bertemu dengan Zaid. Alladzi biar gak ganggu dah. Alladzi qoma. Nah. Alladzi ini isim mausul. Koma selahnya. Jumlahnya alladzi qoma. Ya. Ini sifatnya Zaidin. Saya berjalan bertemu dengan Zaid. Loh Zaid yang mana? Zaid itu banyak. Alladzi qoma. Alladzi yaitu orang. Kan gitu. Koma yang berdiri siapa? Alladzi. Nah, alladzi qoma ini ditafsiri dalam kitab disebutkan ai al maklum qiyamuhu. Orang yang diri mulu. Sama dengan polisi tidur. Kan gitu. Polisi tidur. Patung polisi itu loh. Loh patung itu ada yang duduk apa enggak? Kalian pernah lihat patung pancoran enggak? Di sobat lu ah. Patung pancoran aja enggak. Ya. Ngerti maksudnya? Patung itu kalau berdiri ya kan enggak pernah duduk dia.
Lah iya kan? Masa patung pancuran kalau malam dia turun ngencing? Lah kan enggak ada lah. Ngerti maksudnya? Nah itu al-maklum qiyamuhu. Alladzi qoma ditafsiri dengan Allah al-maklum qiyamuhu yang diketahui berdirinya. Nah itu loh yang dimaksud dengan muawwal mustaq al-muawwal bil mustaq. Termasuk dzu itu isim asma sittah. Kan gitu. Marartu, kalau contoh di situ aja biar kalian enak. Marartu birajulin dzimalin. Marartu birajulin dzimalin. Dzi ya. Kadang-kadang dzu kalau rofa. Ini dzi maknanya sama dengan sohibun. Nah ini juga sama. Itu namanya disebut dengan isim mustaq muawwal bil mustaq gitu loh. Termasuk dzuta'iyah juga sama. Dan terusnya wasmaun nasabi termasuk isim-isim nisbat. Nah ini diperhatikan. Isim nisbat nanti di belakang insya Allah ada. Kalau di Alfiyah ya'an kayak kursi jaulun nasab. Itu bab nasab ya. Bukan nasab loh, nasab itu nisbat membangsakan. Umpamanya kalau contoh di situ, ini saya hapus ini, biar enak. Satu-satu nih. Indonesia umpamanya, biar kalian tahu lah. Indonesia itu nama negara. Kan gitu. Begitu juga dengan Irak. Gitu ya. Atau Iran. Gitu kan? Ya macam-macam lah. Indonesia ini nama bangsa. Nah, kalau orang Indonesia, perhatikan. Ini kadang-kadang gampang-gampang susah. Indonesiun. Nah gitu loh. Ngerti? Ya terserah mau Indonesiun, Indonesiin atau Indonesian, itu kan tergantung terkibnya. Kok marortu birajulin Indonesiin. Saya berjalan bertemu dengan laki-laki orang Indonesia, itu boleh. Itu namanya nisbat. Untuk sifat boleh. Kok orang Irak umpamanya marortu atau ja'a aja lah, jangan marortu mulu. Ja'a rajulun Iraqiyun, gitu loh. Datang seorang laki-laki Iraqiyun. Iraqiyun itu kan dari kata-kata Irak ini. Iraku. Ya kan? Nah, dikasih ya nisbat setelah qaf dikasih ya nisbat. Iraqiyun tasdid. Yang kewarganegaraan Irak. Itu juga termasuk muawwal bil mustaq ay al mansubatu ilal Iraqi. Begitu loh. Ini bisa ditafsiri Jawa. Ya, Jawa itu kan begini. Tulisannya Jawa awalnya mah. Jawa, kadang-kadang ada ngomong begini, Jawa. Kan gitu. Ya kan? Nah, kalau orang Jawa berarti Jawiyun. Gitu loh. Yang Jawi. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawiyu. Yang Jawa, Pulau Jawa kelahirannya. Al-Bantani Banten lahirnya. Itu bisa. Sumatera Al-Sumateriyu. Begeng Palembang. Ngantuk lagi Begeng ya. Al-Falimbani Palembang. Itu namanya nis. Lah kalian harus bisa menisbatkan semua. Setiap daerah ya bisa dijadikan nisbat. Nah, itu boleh gitu loh. Wah, ini kalau yang berikutnya udah tanggung. Ini kan mau ngaji antar ya.
bapak ini. Nah, saya datang ntar. Oke, kita lanjutkan dah. Wa min dzalika dan diantara itu ay al muawwali bil mustaqi, yang ditakwili dengan isim mustaq, al jumlatu bermula jumlah. Nah, bahkan yang ditakwili dengan isim mustaq itu jumlah. Fa innaha, maka sesungguhnya jumlah qad yun'atu, itu terkadang dinaatkan apabila dengan jumlah. Ngopi dulu ah. Bismillah, mau nggak ada yang ngecengin. Maksudnya apa? Naat dengan jumlah. Nah, di situ nahwu ja'ani rajulun koma abuhu. Ja telah datang nih kepadaku siapa rajulun, seorang laki-laki, koma, itu koma abuhu, koma yang berdiri, siapa abuhu, bapak rajul. Li'anna dzalika, karena sesungguhnya itu lafadz ja'ani rajulun koma abuhu fi makna qaimun abuhu, itu dalam semakna qaimun abuhu. Jadi naat terkadang berupa jumlah, gitu loh. Walaupun naat berupa jumlah itu tetap harus memenuhi standarnya. Lah standarnya bagaimana? Lah ini wasar tuha, dan bermula syaratnya naat berupa jumlah. Nah itu rumit tuh. Antakuna itu bahwasanya ada apa? Jumlah khobariyatan, itu berupa jumlah khobariyah. Mustamilatan yang mencakup, mengandung. Kalau bahasa Jawanya mengku. Ala domirin, atas domir. Yarbutuha, yang menyambung apa domir ha pada jumlah. Menyambung, merekatkan bil mausufi dengan mausuf. Liyahsula, supaya hasil biha dengan jumlah apa tahsisuhu, mentahsisnya domir, mengkhususkannya domir. Wa illa, dan jika tidak domirun yarbutuha, lakanat, maka ada apa jumlah, ada itu ajnabiyatan, jumlah yang lain, anhu, dari domir. Wasartul man'uti, dan bermula syaratnya man'ut, yang disifati biha dengan jumlah, antakuna, itu bahwasanya ada apa wasartul man'uti biha, antakuna itu bahwasanya ada apa man'ut, ada itu nakirotan berupa isim nakiroh, auma atau lafat, fi maknaha yang semakna dengan nakiroh. Li'annaha, karena sungguhnya jumlah, fi hukmin nakiroti, itu dalam hukumnya nakiroh. Itu litakwiliha apa lita'awuliha. Setelah wawu ada iya-nya apa enggak? Lita'awuliha, karena ya gampangnya ditakwilnya, sama aja ta'awul ya takwil itu. Lita'awuliha, karena ditakwilkannya jumlah, bil mufradi, dengan mufrad, an nakirati, yang nakirah. Fala yajuzu, maka tidak boleh apa ayun ata dibuat naat apa biha dengan jumlah, udah ada biha dengan jumlah apa al ma'rifatu, isim ma'rifat. Nahu qaulihi ta'ala wattaqu yauma turja'una fihi ilallah. Wattaqu, dan takutlah siapa kalian semua, kamu takut yauman, pada hari, itu hari kiamat. Nah itu yang menjadi contoh. Yauman itu mausub, turja'una, yang dikembalikan siapa kalian semua, fihi, di dalam yaum, ilallah, kepada Allah. Takutlah kalian semua pada satu hari, yang mana hari tadi kalian akan dipulangkan semua ke Allah, mati. Hari apa namanya? Hari itu hari kiamat. Lagunya Bang Roma gitu ya. Roma siapa? Lah begitulah. Nah itu maksudnya.
wattaqu yauma turja'una fi ilallah. Nah, fa jumlatu turja'una, maka bermula jumlahnya lafaz turja'una fi mahalli nasbin, itu di mahal nasab. Na'tun itu sebagai naat liyauman terhadap lafaz yauman. Wahua dan bermula lafaz yauman nakiratun itu isim nakirah. Wa qaulihi dan seperti ucapannya penyair, walaqad amurru alal laimi yasubbuni. Walaqad amurru dan sungguh amarro ya. Walaqad amarro dan sungguh betul-betul telah memperjalankan siapa. Lalu kok begitu sih? Walaqad amurru alal la'i. Kalau marro ya murru amur man lakot. Walaqad amarro dan sungguh betul-betul memperjalankan siapa orang alal laimi atas orang yang menyalahkan, ya subuh yang memaki-maki siapa laim ni padaku. Nah itu fajumlatu ya subuni, maka bermula jumlahnya lafaz ya subuni fi mahalli jarrin, itu di mahal jar. Na'tun itu sebagai naat lil laimi terhadap lafaz laim. Wa huwa dan bermula al laim, wa ingkana dan sekalipun ada apa al laim ma'rifatan itu berupa isim ma'rifat, apanya lafdzun lafadznya, lakinnahu tetapi lafadz al laim nakiratun itu isim nakirah, apanya maknanya. Fajaza maka boleh apa ayun ata dinaati apa lafadz al-laim nadhoron karena memandang ila maknahu kepada maknanya al-laim. Wa in nadhara dan jika memandang apa naat, kalau enggak wa in nudhira dan apabila dipandang apa lafadz al-laim apa ila lafdzihi kepada lafadznya al-laim, fahiya halun, fahiya maka bermula jumlah, halun itu hal. Udah titik. Jadi maksudnya begini, kadang naat itu berupa jumlah. Jumlah itu ya kan ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah. Perhatikan. Contohnya itu aja biar enak. Wattaku yauman. Ini ntar kalingan gak kalian? Geser. Wattaku yauman turja'una fihi ilallah. Turja'una fihi dan terusnya dah. Ini lafaz yauman dibaca nasab maf'ul. Selain maf'ul dia adalah sifat atau naat. Lafaz turja'una itu kan fi'il mudhari'. Wawunya adalah sebagai fa'il kan berarti fi'il fa'il. Ini menjadi sifat. Loh, kok sifat? Oh, kan gitu. Kenapa sifat? Karena yauman ini adalah isim nakirah. Lafaz yang sesudahnya isim nakirah jumlah sekalipun itu adalah menjadi sifat. Nah kalau sifat turja'una secara dohirnya fi'il mudhari'. Mudhari' dibaca rofa, tandanya nun. Loh, karena af'al khamsah kan begitu. Namun secara mahal dia adalah di mahal nasab sebagai sifat daripada yauman. Nah, syaratnya kalau ibaratnya jumlah yang seperti ini maka harus ada aid, bukan aid sebenarnya robit. Nah, robit untuk mengikat. Fihi ini robit. Turja yauman, takutlah siapa kalian semua yauman pada satu hari. Turjauna yang dikembalikan siapa kalian semua fihi di dalam yaum. Gitu loh.
Fihi ini domir yang mengikat kepada lafadz ya yaum. Ini ngapain? Bengong aja bukan berartiin. Nah, inilah apa namanya? Sifat apabila berupa jumlah maka harus diikat dengan robit supaya ada ikatan. Ya seperti khobar berupa jumlah. Khobar kalau berupa jumlah itu kan ada kan Zaidun, Abu, Hu, ngerti? Lah itu kan ada Abu, Hu-nya kembali kepada Zaid. Karena ada ikatan. Jadi bukan jumlah ajnabiyah, tapi jumlah yang mengikat. Ya gitulah maksudnya. Fihi kan kembali kepada ya yaum. Ini bisa dipahami kan nih? Jangan bengong aja ya. Ibrahim, mau paham Ibrahim? Wah, tahu lu Ibrahim, paham lagi. Hei Ibrahim paham. Ntar gua kasih tahu bapak lu nih. Sipul nih. Ya, Santi mana? Lu paham gak? Lah iya, lah Mila ngantuk. Ya Allah. Milun. Oke dah, segitu dulu. Wasartul man'uti biya, tinggal besok wa kadzalika al masdaru. Nah, gitu ya. Nah, ini kan karena mau ngaji ngalor kita. Belum sejam ya, Mat? Belum ini. Ya udah enggak apa-apa deh. Sejamnya kurang 2 menit. Ya enggak apa-apa. Berhubung ini mau apa namanya? Mau ada pengajian. Yang makanya terus kalian di sini. Nah, saya keluar bukan main-main ya. Mau ngaji gitu ya. Kita tuh bersama-sama dengan doa kifatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.